apa yang kita usahakan sekarang di sini nanti akan diperlihatkan di hadapan Allah. Namanya yaumul hisab. Amal kita nanti diperlihatkan. Ini loh buku catatan. Ya, disetel di sana, dieng. Ini lakonmu waktu hidup di dunia. Makanya perjalanan hidup kita ini sebetulnya seperti orang bikin film. Kata Kiai yang kemarin khotbah. Jadi perjalanan hidup ini seperti orang bikin film. Kita lihat orang bikin film itu apakah serta-merta filmnya langsung tayang di bioskop? Tidak. Waktu bikinnya ada skenario, ada sutradara, ada kameramen 2. Iya kan? Ini kata sutradara nanti lakoning ini skenario ini, ya kan? Nah ini kamerane, dirasani teko. Untung aku orang di WA. Ya ini kamerane tuh, betul nggak? Hidup ini ada sutradaranya nggak? Siapa? Allah dari sutradara. Skenario nya ini, ya kan? Skenario dari Allah, ini maunya kamu lakukan di dunia. Nah, orang bisa berperan, aktor bisa berperan dengan baik sesuai kehendak sang sutradara kalau dia mampu memahami dan menghayati kandungan skenario yang ada, yang datang dari sutradara. Kira-kira kita jadi aktor nggak pernah mempelajari skenario, bisa nggak acting? Nah itu dia. Nanti ada 2 kameramen. Kameranya yang satu namanya Rocket, yang satu namanya Oke bro. Nah ini loh. Ini kan sekarang udah ditayangkan belum? Belum. Nanti ditayangkan di akhirat. Makanya dikatakan di sini. Ya kan? Wa anna sa'yahu saufa yura. Dan sesungguhnya apa yang diusahakan sekarang ini nanti akan ditampakkan, diperlihatkan. Nanti jangan-jangan nanti peran kita setelah disetel di sana filmnya jelek. Hanya makanya lihat sutradara, orang-orang produsen film begitu selesai syuting nggak langsung tayang. Proses dulu. Apa prosesnya? Ada proses yang namanya sensor. Betul nggak? Biasanya yang disensor peranan yang apa? Yang dianggap jelek, sensor jangan sampai ini. Putusin. Tapi ada yang diedit. Betul nggak? Ini diedit dulu nih, kurang bagus. Diedit biar kelihatan. Begitu apa tidak? Setelah diedit, setel lagi. Wah suaranya jelek ini, neng kuping gatel. Nah, ya kan? Terus gimana? Didubbing aja. Ojo are sing muni. Lambene ora patek iku. Itu piye? Nyilih lambene warta. Oh, ya kan? Namanya didubbing. Loh, kok ketawa? Siap. Lah, pales. Didubbing ben ora pales. Ada peranan yang di luar batas kemampuan aktor. Naik mobil terjun dari gunung, wah misalnya, ya kan? Ayo, Ares ora wani ngono iku. Sing wani cajul ya. Sing penting buat debu kanjro blek engko Ares. Jadi Ares itu betaban blek ning ngisor ngono kae. Tapi yang bagian guling-guling ngono cajul. Namanya stuntman. Pengganti. Pertanyaannya, kita aktor sekarang. Sudahkah kita bermain film itu dengan sempurna, dengan baik?
Belum. Merokok. Belum. Loh, kalau sadar boro-boro, kalau ada permainan kita yang buruk, sensor. Nggak boleh tayang ini. Berdampak buruk. Wah, ini kurang bagus. Lumayan, ning kurang apik. Diedit. Ini dalam rangka nyensor dan ngedit. Kalau sampai nggak paham ini bagaimana nyensornya? Gimana ngeditnya? Loh, nanti kalau udah tayang di sana udah nggak bisa edit. Dihukum kita kalau salah. Betul nggak? Ada orang main film dihukum, ada. Dulu aktor dihukum gara-gara apa? Tayangannya nggak sempat disensor. Ditonton sama anak-anak kecil. Ada nggak? Dihukum apa payu? Hukum. Payu sampai nontonnya kalau ngumpet-ngumpet. Konangan anak itu tutup. Betul nggak? Sensor. Kurang bagus dia. Sekarang. Kalau sudah nanti terlanjur tayang di sana, nggak bagus, pelanggaran, nggak sesuai skenario, nggak cocok dengan maunya sutradara, dihukum apa dapat hadiah? Boro-boro dapat piala citra. Sampai nanti kalau dapat piala citra, kalau sudah bisa berperan sesuai dengan skenario, dengan penuh pemahaman dan penghayatan, acting, Kak seolah-olah yang terjun dari gunung naik mobil itu Aris, padahal bukan Aris lah. Makanya kalau yang di luar kemampuan kita jangan diatasin sendiri, cari stand tawasul, gue gak mampu, betul nggak? Butuh peranan kanjeng butuh perawan para salafus soleh untuk membantu kita. Karena apa? Peranan kita tidak mampu berperan untuk itu. Halo bro, nah diceritain film langsung paham. Ceritain Nasih Mansur, nggak paham. Nah makanya sekarang ini saatnya, makanya Allah perintah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligot wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu orang yang beriman ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsun, hendaklah setiap jiwa, setiap nafas, setiap diri memperhatikan, mengoreksi ma qaddamat ligot, apa yang telah diperbuat untuk dipersembahkan nanti di sana. Nah, koreksi sekarang. Nek ono sing elek iso disensor, kurang bagus bisa diedit, suaranya yang enggak genah bisa didubbing, yang di luar kemampuan kita bisa minta tolong sama stuntman. Nanti pas di shooting gini, wah di sana ditambahkan. Nah, makanya ayatnya wa anna sa'yahu saufa yura. Dan sesungguhnya usahanya masing-masing itu nanti kelak akan diperlihatkan. Kalau nggak sempat koreksi sekarang, nggak sempat sensor, nggak sempat edit, tayang pelanggaran. Bukan dapat piala citra, malah dihukum. Tapi kalau bagus tampilannya sesuai skenario, cakep, udah diedit, udah rapi, di sana tampil, wah top. Ini siapa itu Cak Warto? Ini yang pantas mendapatkan piala citra. Pernah nggak lihat aktor dapat piala citra? Keren nggak? Keren. Mau keluar beda dari pening-pening banyak tuh. Pernah nonton nggak? Yang dapat piala citra? Pak Warto bukan? Pak Warto. Cus. Kayaknya pada rada sirik banget, pada seneng kalau kiainya selamat. Ketawain orang sumber ngablek. Oh amin. Amin. Alhamdulillah. Iya kan? Wah, poida dari poida lalu di Arab dueng loh. Wow. Ya Allah ya Allah. Yes.
Tapi kalau yang enggak, nah itu. Ini dijelas. Wa ana sa'yahu saufa yu. Ayo kita sekarang introspeksi diri. Masalahnya apa? Waktu. Weh, tahu-tahu udah besok tahun baru. Jangan mikirin besok tahun baru mau bakar apa. Pikirin selama setahun ini sudah sensor apa belum? Sudah edit apa belum? Jangan bakar ikannya aja yang dipikirin. Pikirin dirimu. Kita sama-sama dikasih waktu 24 jam. Kudune hasilnya podo. Oh iya beda-beda. Berarti usahamu yang tidak ada sensor, tidak ada edit. Waktu sama saya dikasih Allah 24 jam, 24 jam. Ngajinya sama, kitabnya sama. Kenapa bisa berbeda? Halo? Halo bro? Halo? Logika sampai lebih hebat dari saya. Otak lebih cerdas karena masih saya udah ketuaan. Saya ini belum pikun udah tua. Nah, sak susukannya kalau ditanya kiai yang paling tua yang paling sering ceramah siapa? Sak susukan. Kiai paling tua yang masih seneng ceramah kemana-mana siapa? Sak susukan. Kiai Warto. Mestinya yang begini-gini ini nih. Ya kan? Bukan yang tua begini. Ayo, siapa yang paling tua? Saya 64. Ayo, ada nggak ada yang lebih tua dari saya? Yang masih diseret suruh ceramah sono, suruh ke Tasik, suruh ke Karawang, suruh ke Jawa. Waktunya sama-sama 24. Makanya jangan dapnya. Kalau pengen husnul khotimah, usahakan mumpung masih urip 24 jam yang istiqomah. Ngaji istiqomah, ngulang ngaji ya istiqomah. Wah, kentek hati jangan jeda. Kalau jeda berubah pikiran. Teman mangkat. Mulai. Insyaallah lek urip istiqomah engko mati husnul. Nah, kenapa? Kalau ngaji nanti ada sensor, ada edit. Sekarang kita berhitung. Ayo. Yang tidak mampu baru pakai stuntman. Yang suaranya kurang bagus baru tidak. Ya, paham ya. Kalau nanti disetel di sana. Ya, wa ana sa'yahu sapa yura. Terus untuk apa disetel di sono? Summa yujzahul jazaa'al aufa. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Filmmu buruk dapat balasan film yang bagus dapat balasan piala citra. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Untuk apa? Untuk dibalas. Makanya ada kesamaannya dengan anak ini wa anna sa'yahu saufa yura. Nah, ya tadi. Oke, Bro. Nah, kita lanjut. Wa anna ila rabbikal muntaha. Wa anna dan sesungguhnya ila rabbika kepada Tuhanmu lah al muntaha, puncak segala kesudahan. Muntaha itu mentok. Semua kita itu mentoknya ujung-ujungnya itu kepada Allah. Di hadapan Allah itulah nanti diperiksa, dihisab. Makanya di sana itu ada yang disebut yaumul hisab. Di akhirat itu ada hisab tapi tidak ada amal. Nanti di akhirat kita hanya dihisab untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan di sini. Tapi di dunia ada amal tanpa hisab. Makanya silahkan sama mau pilih mau berbuat apa terserah. Ayo, wa'mal masita fa innaka mayyitun. Udah berbuat apa saja di dunia ini silahkan, tapi ingat cepat atau lambat engkau akan mati. Wahbab man sita fa innaka mufariqatun.
Ayo fariku. Cintai apa saja dan siapa saja yang ada di dunia ini. Tapi ingat, cepat atau lambat engkau akan berpisah dengan yang kau cintai. Karena dunia ini fana. Tapi kalau Allah baqa. Cintai Allah, Allah nggak akan mati. Nah, cinta Pak Warto bakal mati. Makanya jangan lebay. Nah, lebay nanti kacau. Indonesia, bangsa Indonesia itu punya jadwal ya berkelahi karo bolo. Ya, bolo atau bolo ya. Bangsa Indonesia itu punya jadwal 5 tahun sekali berantem dengan sesamanya. Betul enggak? Gara-gara apa? Mencantai bendera berlebihan. Mencintai bendera berlebihan. Nggak boleh lebih. Cinta jangan lebih. Dunia ini fana. Tapi sama Allah, nah, Allah bakal. Cintai Allah sepenuhnya. Allah tidak akan pernah sirna. Cintai dunia seperlunya. Cintai Allah sepenuhnya. Oke, bro. Oke, bosku. Cintai Allah dapat lawan. Pasti. Cintai akhirat dapat dunia. Dunia tidak dapat akhirat. Dunia ini cuma laibun walahun. Permainan yang melalaikan. Silahkan di dunia Anda bermain. Main apa aja. Permainan. Senang bermain politik, silahkan main politik. Senang main dagangan, bermain dengan daganganmu. Mau main apa lagi? Menjadi pegawai, jadilah. Mau main supir, silahkan. Main olahraga boleh. Mau jadi pemain ekonomi boleh. Pemain politik boleh. Tapi ingat, permainan itu tidak lama. Mesti ada masa. Main bola paling juga 90 menit. Itu kalau tidak cedera. Kalau cedera 10 menit leret. Oke, bro. Nah, tapi nanti di sana amanah. Tanggung jawab. Jadi summa yujzahul jaza'al awfa. Kemudian nanti akan diberikan balasan dengan balasan yang sempurna. Wa ana ila rabbikal muntaha. Dan sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah puncak segala kesudahan. Segala kesudahan penghabisan itu nanti kembali kepada Allah. Nah, di Allah itu nanti yang akan memberikan balasan. Ini kemana-kemana. Jadi Allah, makanya Allah. Nah, Allah itu siapa? Tuhanmu siapa? Wa annahu wa adhaka wa abka. Dan sesungguhnya Allah Tuhanmu itulah yang membuat kamu bisa tertawa dan membuat kamu bisa menangis. Makanya di dunia ini ada yang tertawa, ada yang nggak ada orang hidup kok tertawa terus, kecuali orang gila. Juga nggak mungkin orang hidup kok nangis terus, kecuali orang gembeng. Nah, ada tertawa, ada gembira, ada gembira, ada sedih, ada senang, ada pasangan. Oke ya. Ada nggak di dunia gitu? Ada yang senang, ada yang susah. Kemudian wa anahu wa amata wa ahya. Dan sesungguhnya puncaknya Tuhanmu itu Tuhan yang mematikan dan menghidupkan. Jadi ada senang, ada susah. Ada tertawa, ada menang, ada mati, ada hidup. Gelem urip kok mati heboh. Ana wong mati biasa. Ada hidup, ada mati. Itu biasa kan. Kok ini heboh banget. Seolah-olah ora mati. Padahal Allah itulah yang jadikan mati dan menjadikan hidup. Hidup mati urusan Allah. Bukan urusan dokter. Bukan urusan medis. Bukan urusan virus. Bukan urusan sakit. Panjang umur bukan karena sehat, pendek umur juga bukan karena sakit. Banyak orang sehat mati. Banyak orang yang sakit parah nggak mati-mati. Halo bro? Urusan Allah yang jadikan kematian, Allah juga yang menjadikan kehidupan.
sudah sepasang. Oke, tak singkat aja. Wa anaku khalaqaz zaujaini dzakara wal unsa min nutfatin idza tumna. Nah, wa anahu dan sesungguhnya Rabbuka Tuhanmu itu ya, yang menjadikan kamu tertawa dan menangis, yang menjadikan hidup dan mati, senang dan susah. Dia juga khalaqaz zaini yang menciptakan berpasang-pasangan. Menciptakan kamu berpasang-pasangan. Pasangan az-zakara, ada yang laki-laki, wal unsa, ada yang perempuan. Dari apa? Min nutfatin. Dari nutfah. Nutfah itu sperma. Sperma itu air mani. Air mani itu apa kan? Apa? Benih. Iya. Karung ini. Engko ndak didabing. Nek dirungono ora penak didab. Tapi Tapi itu amalan yang bagus. Nggih. Pada baik digawe sekap. Baik ketemu siapa aja, ketemu pejabat, doa bismillahirrahmanirrahim. Pada baik digawe sekap. Nah, kita pengen minder sama wanita cantik, ketemu bismillahirrahmanirrahim. Pada baik digawe sekap. Pada baik. Minder ilang. Mergo pada baik digawe sekap. Baik laki maupun perempuan. Ini firman Allah. Nah, ini lihat ayatnya. Wa anahu khalaqaz zaujaini az-zakara wal unsa min nutfatin. Dan dia Tuhanmu itulah yang menjadikan kamu berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan, pada baik digawe sekap nutfatin. Nutfah itu sperma itu air mani. Air mani yang bagaimana? Idza tumna, apabila dituangkan. Dituangkan kemana? Telanaan. Lalu di alif telanaan itu dituangkan di mana, Pak? Rahim apa ya? Hah? Rahim. Ke dalam apa? Rahim. Rahim. Petruk. Ngamuk, Pak. Paham ya? Jadi jangan sok-sok apa? Quran bicara itu. Betul. Sampean jadi lanang, jadi wedok. Asale saka air mani yang dituangkan. Dituangkan kemana? Cangkir. Cangkir. Eh? Cangkir. Kalau masuk di saluran air. Iya tuh. Loh, kalau nggak dituangkan, kalau salah menuangkan nggak jadi sampean. Jadi Allah itu detail kalau menjelaskan itu. Jadi Tuhanmu itu yang menciptakan kalian itu berpasang-pasangan, ada laki-laki dan perempuan yang asalnya dari nutfah. Nutfah itu sperma, sperma itu air mani, idatumna yang dituangkan. Kemana nuangkannya? Dalam bayi. Salah nuangkan nggak jadi Ahmad. Tahu-tahu pas menjelang lebaran di kamar mandi pada pating kertongan lalu tukono kathok orang baju baru. Iki sapa? Aku anakmu jare kok. Kang Dede. Kang Dede. Allah itu detail kalau itu. Coba sampean baca aja itu terjemahannya. Ya, ini benar. Ini enggak vulgar. Emang inilah bahasa. Nek gak ngene sampean enggak paham. Udah jangan sok-sok suci, sok mulane. Enggak apa-apa. Nanti kalau tak dabing malah sampean enggak jelas. Nanti pas tayang aja di dabing. Itu. Nah, wa ana alaihim nas atal ukhra. Ya. Dan sesungguhnya di atasnya lah
yang menetapkan kejadiannya yang lain. Dari sperma tadi Allah rubah menjadi bentuk yang lain, berubah jadi janin, lahir berubah jadi bayi, dari hari ke hari berubah jadi anak-anak berubah jadi remaja jadi dewasa rabi jadi jadi bapak berubah lagi jadi nenek jadi mbah berubah lagi jadi mayit. Allah yang jadikan perubahan itu, dan itu pasti. Ayo, siapa yang menolak? Saya Pak Warto dulu nggak kayak begini modelnya. Pak Warto dulu mirip-mirip Bruce Lee. Wah, saya ini metik. Kenapa? Mengikuti perkembangan zaman. Nggak zaman naik motor pakai oper gigi, sekarang metik. Jadi saya motornya nggak itu, yang penting orangnya jadi nggak perlu ngoper gigi. Paham ya bro? Berangkat. Asik ya. Paham ya? Misalnya biar habis. Udah ya. Tercipta ini Allah tadinya dari nutfah. Nah kemudian setelah jadi orang begini, Allah nyatakan wa anahu wa agna wa aqna. Dan sesungguhnya Allah itu menjadikan kamu kaya. Pasangannya kaya apa? Allah tidak bilang miskin, karena Allah tidak pernah membuat kita miskin. Tadi ada ketawa, ada menang, ada senang, ada ada mati, ada hidup. Oke ya, tadi dibilang gitu ya. Ada laki-laki, ada perempuan. Terus sekarang Allah nyatakan wa anahu wa agna wa aqna. Dan sesungguhnya Tuhanmu itu, Allah itu yang menjadikan kamu kaya dan menjadikan kamu miskin. Allah tidak bilang miskin. Agna, cukup. Jadi miskin tidak disebut. Tadi pasang-pasangan ada senang, ada susah, ada laki, ada perempuan, ada hidup, ada mati. Giliran kaya harusnya miskin. Kan gitu. Allah tidak sebut miskin. Agna wa aqna, menjadikan kamu kaya dan berkecukupan. Jadi tidak ada orang miskin itu. Ayo, siapa bilang miskin? Ayo, ngaku. Siapa yang ngaku miskin hari ini? Ayo, standar miskin itu apa? Gak punya duit. Siapa yang hari ini pengen punya duit? Mau punya duit berapa? Ahmad pengen punya duit berapa? Loh, 10 juta, 20 juta, 30, 50 juta hari ini, malam ini? Hah? Basah-basah, nggak usah keringin. Iya, mata sampean itu dijual basah-basah, nggak usah dijemur dulu. Nanti tak antri ke rumah sakit. Allah tidak pernah bikin kita miskin. Cukup. Ada yang kaya, ada yang cukup. Harusnya kan kaya, miskin gitu ya. Allah enggak, bahasa Allah. Agna wa aqna, kaya dan kecukupan. Ya jelas. Antik ya. Jadi jangan merasa miskin. Allah tidak pernah jadikan miskin manusia itu. Cuman mau merasa cukup apa tidak? Orang ngarah kekurangan yen rumangsa cukup. Orang ngarah cukup yen rumangsa kurang. Ayo, edak mana? Nggih. Wis to, ora ngarah kekurangan nek rumangsa cukup. Ora ngarah kecukupan nek rumangsa wis to. Oh, ngaji ini anak-anak. Ayo, siapa yang ngomong miskin dong? Siapa yang ngomong larang? Allah tidak pernah ciptakan manusia miskin. Agna wa aqna, qanaah. Nah, qanaah itu orang yang merasa cukup. Aqna itu kecukupan. Qanaah orang yang merasa cukup. Makanya qanaah itu hebat.
Itu di atas kaya sebenarnya qanaah. Orang kaya itu orang yang merasa cukup. Duitnya banyak kalau merasa kurang. Miskin. Oke ya. Nah, enggak usah dijawab-jawab nih. Gledek sendiri. Wa nahu wa agna wa akna. Dan sesungguhnya Tuhanmu itulah dia yang menjadikan kamu kekayaan, manusia menjadi kaya, wa akna dan merasa cukup, kecukupan. Enggak disebut miskin. Padahal yang lain tadi lawan kata. Senang, susah, hidup, mati, lana, wedok, kaya, cukup. Kenapa nggak miskin? Nggak ada lo jadi miskin. Kamu aja yang serba kurang terus. Wa anahu wa rabbus syikra. Dan sesungguhnya Tuhan itulah Tuhannya bintang syikra. Kenapa dikatakan itu orang jahiliyah dulu suka nyembah bintang? Daripada kamu nyembah bintang, mendingan kan nyembah yang menciptakan bintang. Gitu kalau orang mau marah untuk menangkal akidah, untuk meluruskan akidahnya kaum jahiliyah sehingga bintang syikra dicabut. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kemana nih nggak berasa nih? Oh, wallahu a'lam bishawab. Udah nanti bersambung. Demikianlah kabarukan kita Al-Hafiz Ma'rifati Tafsir Quran Hadis yang dibantu dengan kitab tafsir Jalalain sebagai referensi atau rujukan di dalam tadarus, tadabbur dan tafakur serta musholah kita terhadap firman-firman Allah yang baru saja kita baca bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita digolongkan oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah yang mukminin, muhsinin, muslimin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamizatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbik barakatam ba'da rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa du'aan mustajaban wa rizqan halalan thayyiban wa syi'an dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fa taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.